Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Kevin Fulu Pratama dari kelas 11 4. Hari ini saya meresensikan buku berjudul The Fabric of Reality karya David Deutsch. David Deutsch ini dia seorang ilmuwan ya di Universitas Oxford, Inggris. Dia itu tuh merupakan salah satu pelopor mesin Turing dan dia menciptakan buku ini. Ya, langsung saja, lebih baik saya kasih tahu kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah buku ini panjang, yang dimana panjang dan juga compact, berisi lah, jadi bisa lama bacanya. Kekurangannya adalah bahasa-bahasa yang digunakan ini bahasanya agak terlalu saintifik, jadi kalau bacanya tuh harus di search juga di Google gitu ya. Jadi langsung saja. Bab pertama itu adalah teori dari segalanya. Sebenarnya saya ingin menggunakan papan tulis, cuman nggak kelihatan lewat sini. Oke, saja. Jadi pertama-tama itu orang-orang zaman dulu itu tuh sebenarnya bisa untuk mengetahui semua benda yang ada di dalam masa itu, karena memang masa itu masih belum banyak yang diketahui, ya kan? Namun seiring perkembangannya waktu, banyak ilmu-ilmu yang masuk, bikin ilmu baru, teori-teori semakin banyak, jadi orang bahkan mustahil untuk belajar satu sebidang. Orang-orang bahkan kayak misalnya biologi mempunyai cabang, kelautan punya cabang mempelajari vulkanikan. Orang-orang tidak akan bisa 100% untuk memahami, menyerap semua ilmunya, itu tidak akan bisa, karena saking banyaknya teori, saking banyaknya pemahaman, saking banyaknya data-data observasi. Namun kenapa orang-orang kayak seperti contohnya biologis, fisikis, ilmuwan-ilmuwan yang lain itu disebut kayak expert di dalam mereka, kalau mereka bahkan tidak tahu semuanya? Alasannya karena mereka mempunyai satu benda, namanya itu adalah pemahaman. Jadi pemahaman ini penting, karena pemahaman ini adalah bukan suatu kata-kata yang panjang lebar, tapi itu adalah sebuah benda, sebuah konsep yang bisa mencakup setidak terhingganya data. Kayak misalnya orang yang bekerja di astronomi, dia kan tidak mungkin kan di sana itu tuh harus menghafal semua pergerakan planet gitu. Nggak mungkin, dia tidak bisa, tapi dia punya suatu kemampuan yang namanya kayaknya rumus untuk menghitung-hitung gerakan dan semacam-macamnya. Ya, itu dia. Dan juga kan ada pemahaman itu tuh bisa berbentuk kata-kata, berbentuk evidence, berbentuk benda, berbentuk salah satunya berbentuk rumus. Contohnya rumus ini dan pengetahuan ini juga berkembang seiring perkembangan zaman. Jadi pemahaman lama diganti pemahaman baru diganti pemahaman lama. Kenapa bisa diganti? Itu alasannya bukan karena ini gagal, ini jelek, salah, bukan, tapi itu tuh memberikan eksplanasi yang kurang tepat. Jadi contohnya kayak ada namanya teori gravitasinya Newton. Itu tuh dulu itu tuh sering digunakan karena ini bagus, ini mata bisa mempergerakan gini, sampai diganti sama teori gravitasinya Einstein. Nah, kenapa? Karena punyanya Einstein itu tuh memberikan pemahaman yang lebih terhadap apa yang disebut sebagai fabric of realitasnya, kayak lebih memberikan pemahaman yang lebih akurat, yang lebih bagus di kehidupan realitas kita. Ya, dan juga apa kata Newton, seperti Newton pernah bilang kayak di dunia ini ada 4 gaya, yaitu tuh gaya elektromagnetik, gaya kuat nuklir, gaya lemah nuklir, dan gaya gravitasi. Cuman gara-gara Einstein itu tuh dari awal menggantikan rumusannya, berarti dia menghilangkan juga gravitasi. Jadi Einstein ini bilang gravitasi itu tuh Newton, gravitasi itu bukan sebuah gaya, melainkan itu sebuah ruang waktu yang disebabkan oleh benda bermassa.
Benda bermassa melakukan ruang waktu kasih tahu benda bermassa gimana cara bergerak di dalamnya, ya seperti itu. Namun kenapa mereka berdua ini masih tetap ada? Karena yang mereka memberikan pemahaman yang sama, hanya saja di level tingkatnya berbeda. Kalau misalnya kita anak SMA dikasih pelajaran relativitas kan meledak ya. Ya makanya itu tuh mereka berdua ini sama benar, cuma salah satunya lebih akurat saja ya. Dan juga ada kayak apa ya, saintis ilmuwan itu tuh ada bukan sebagai unit, tapi ada yang berselisih juga. Ada ilmuwan yang memberitahu bahwa pemahaman ini nih bagus, bisa berbentuk tulisan, bisa berbentuk apa gitu. Dan juga ada ilmuwan di kubu lain yang beranggapan bahwa pengetahuan, pemahaman itu tuh hanya yang bisa diukur, kayak misalnya rumus itu kan bisa diukur, atau enggak kayak semacam biologi ya, itu bisa diukur, bisa diapa. Nah itu tuh orang-orang situ adalah orang-orang yang ilmuwan yang termasuk dalam kategori instrumentalis, karena itu tuh mereka menganggap pengetahuan dan juga pemahaman itu tuh hanya sekedar sebagai instrumen untuk menghasilkan nomor-nomor, menghasilkan benda-benda. Padahal kayak gitu. Orangnya sendiri Davidus dia tuh percaya bahwa pengetahuan tuh bukan cuman kayak kita taruh di dalam rumus, kasih nomor, kita dapat nomor, atau kita tanya, kita jawab. Enggak. Pemahaman itu tuh sendiri adalah untuk menyadarkan kita bahwa untuk lebih paham lah tentang sekitaran kita. Nggak perlu dijawab juga, nggak apa-apa, yang penting kita lebih paham dan gitu. Dan juga ya instrumentalis. Dan juga ada versi yang lebih ekstrimnya instrumentalis, namanya positivisme. Positivisme itu tuh adalah kayak pemahaman dan pengetahuan yang bisa bikin menghasilkan nomor atau menghasilkan benda, itu bukan saja jelek, namun tidak berguna sama sekali. Kayak gitu. Kayak misalnya kayak pemahaman yang instrumentalis bilang itu tuh pemahaman kayak rumus-rumus biologi itu kan, kata-kata dan rumus-rumus itu termasuk jadi berguna, bisa diinstrumentaliskan. Kalau misalnya yang tidak berguna tuh misalnya cara membaca puisi, cara menitik titik-titik, atau cara memarut buah, itu kan mereka ya itu memang kurang berguna, tapi ya dalam skala yang lain gitu. Nah itu mereka bilang ini buat apa, ini tidak menambah kita sesuatu, tidak menghasilkan apa-apa. Tapi walaupun begitu kan kata Davidus itu juga membuat kita semakin paham terhadap dunia yang kita hidupi. Dia berargumen sains itu sebenarnya bukan tujuan, sains itu sebenarnya hakikatnya bukan untuk cari nomor, kita dapat nomor, cari jawaban, kita dapat jawaban, bukan. Itu tuh untuk menjawab 3 persoalan ini. Persoalan ini pertama adalah kenapa kita ada di sini, mengapa kita ada di sini, dan apa yang terjadi ketika kita sudah tidak ada. Itu hakikat pertama, hakikat sesungguhnya sains. Kayak dari zaman dulu waktu orang abad ke-15-an itu tuh ya, itu pertanyaan sampai sekarang juga sama. Dan juga kalau Davidus ini mengatakan bahwa orang-orang yang ngomong kayak gitu berarti tidak bisa membedakan mana tujuan, mana arti, mana dalam perjalanan. Itu tuh mengibaratkan sebagai sains itu adalah sains itu adalah roket, dan pemahaman itu adalah bensinnya. Misalnya sains ini pasti mau ke tempat sesuatu kan, misalnya roket ini mau ke bulan. Nah itu sama aja kalau tentang pemahaman si instrumentalis sama positivisme adalah tujuan roket ini dibuat adalah untuk menghabiskan bensin. Padahal enggak kan, habisnya bensin ini adalah tujuan supaya roketnya ini ke mana, kayak gitu, ke bulan, ke ya manapun gitu ya. Dan itu juga kan apa yang Davidus bilang itu tuh juga bukan dia doang ngomong, tapi disepakati kayak berbagai macam, bahkan mostly gitu, kebanyakan
para ilmuwan. Sehingga tujuan pemahaman adalah untuk memberi tahu tentang dunia kita sesungguhnya. Baru habis itu ada sebenarnya ada event yang membuat ini nih ada. Dia tuh dari di buku tapi mending saya ceritakan saja. Jadi ini dari buku tapi saya pahamnya ini berdasarkan bukan dari buku. Jadi kayak ini, pada tahun berapakah gitu tuh ada orang namanya Max Planck ya. Dia itu tuh bukan. Ada seseorang, nggak tahu, dia itu tuh menciptakan rumusnya ini benar, yang dimana itu tuh tentang elektromagnetik gitu. Intinya adalah kayak semakin besar intensitasnya itu tuh maka panasnya akan meningkat terus, tapi di dalam rumusnya itu tidak menjelaskan setinggi mana. Jadi semakin intensitas semakin tinggi maka nilai panasnya itu tuh akan melonjak hingga sampai tak terhingga. Maksudnya kayak ini, spektrum elektromagnetik itu kan finite ya, jadi kayak ada paling besar dan paling kecil. Nah, namun grafik panasnya itu tuh dia itu tuh seperti kayak asimptotnya gitu, mendekati tak terhingga. Nah, itu tuh sebenarnya salah. Sebenarnya kalau kita cek di Google sekarang, itu tuh ketika mendekati intensitas yang paling tinggi, dia akan menurun sampai enggak tahu ya. Jadi ini bahaya dong kalau misalnya kayak gitu. Berarti matahari itu tuh kan mereka mengandung UV ya. Itu tuh berarti UV sedikit lagi lebih panas itu maka akan panasnya luar biasa karena memang eksponensial. Nah, jadi itu apa yang mereka lakukan adalah apa yang dilakukan adalah Max Planck datang baru ini salah, diperbaikin tak. Cuman cuman masalah dari perbaikannya adalah dengan satu syarat. Kita tuh harus memandang cahaya elektromagnetik adalah sebagai partikel. Ini dari buku tapi saya ngomong sendiri, adalah sebagai partikel. Jadi itu heboh dong kan. Dari zaman dahulu dari Isaac Newton sampai sampai sekarang itu tuh dipercaya bahwa foton, elektron, cahaya itu adalah gelombang. Kayak partikel salah, gelombang yang benar. Namun ini nggak bisa, ini kalau mau ini benar maka kita harus melihat cahaya sebagai partikel. Dan juga Einstein bilang kayak iya, maka kan Einstein itu masih bekerja terhadap teori-teorinya. Nah, dan juga gara-gara kata Max Planck ini Einstein itu tuh bisa menyelesaikan teorinya disebut sebagai fotoelektrik ya. Itu tuh adalah intinya fotoelektrik itu sampai sekarang akan menjadi yang namanya panel surya ya. Intinya di fotoelektrik itu tuh si Einstein ini kayak tersendat kayak kenapa ya kalau kayak sinar walaupun cerah sekali tapi intensitasnya rendah, kayak misalnya kita sinarin cahaya aja tapi walaupun cerah-cerahnya maka itu menggerakkan elektron tapi sangat lambat. Namun kayak cahaya redup aja kayak UV tapi redup sekali itu akan menggerakkan elektron lebih cepat dan kuat. Nah, itu berarti kita pandang cahaya ini sebagai partikel. Dan juga akhirnya si Einstein mendapatkan medali Nobel atas penemuannya dia, fotoelektrik tadi. Dan itu juga bingung loh. Kita dihadapkan dengan dua peristiwa yang mendefinisikan realitas kita dengan dua hal berbeda. Kan atom ini kan terdiri dari penyusun-penyusunnya. Dari dulu orang bilang penyusun-penyusunnya adalah gelombang dan tapi ada ini partikel. Jadi ada dua benda berbeda. Jadi apa mereka lakukan adalah mereka membuat konferensi, namanya itu tuh konferensi Solvay yang kelima. Itu tuh digabungkan dari ilmuwan-ilmuwan dari Eropa, dari apa segala macam berkumpul di saya lupa. Ya, jadi itu kayak dari Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Schrödinger, Marie Curie, semua yang hebat-hebat, dan juga dari fisika, dari kimia, dari apa gitu, itu tuh bersatu berkumpul dan juga mereka ngomong-ngomong. Intinya dari perkumpulan itu mereka tuh sepakat bahwa
apa namanya, bahwa baiklah, berarti itu tuh ternyata apa, cahaya dan semua semua benda-benda yang kita anggap gelombang sebenarnya tuh mereka juga partikel di suatu hal yang bersamaan. Inilah mengapa apa, inilah benda inilah saat-saat dimana mata pelajaran kuantuman itu diciptakan di saat detik ini. Oh, diciptakan ada dua, oh ternyata gini. Ya, mereka semua sepakat kecuali satu orang, Einstein. Ya, walaupun Einstein menyelesaikan fotoelektrik, tapi dia tidak terima. Oh, berarti kayak gini. Soalnya konsekuensi dari kita menganggap dua benda, satu benda ini adalah gelombang dan partikel secara bersama-sama adalah kita tuh tidak bisa tahu yang di segi molekuler, segi yang subatomik. Jadi kayak kita tidak tahu subatomik ini kayak mana. Padahal prinsipnya Einstein sendiri itu adalah, misalnya kalau kita lempar bola basket, kita tahu berbagai macam berat bola basketnya, gravitasi di sekitar resistensi angin dan energi semacam-macamnya, kita akan tahu bola basket itu mendarat di arah mana, di tempat mana secara sangat akurat, karena itu tuh memang parameternya parameter fisika. Pokoknya ilmu pasti lah. Tapi dengan dihadapannya kayak gini nih, kuantum ini tidak bisa, kita tidak bisa. Tapi Einstein bilang, tidak boleh. Coba kita akan buktikan. Jadi di sana itu tuh koran-koran bertebaran, Einstein menyerang kuantum fisika kuantum. Jadi bukan cuma Einstein doang, Einstein, Podolsky sama Rosen, dia itu tuh bersatu untuk menyerang mereka. Ya, menyerang mereka. Intinya apa? Mereka itu tuh membuat paper, namanya itu tuh EPR paper. Intinya apa? Intinya singkatnya di dalam papernya itu adalah mereka membahas tentang suatu fenomena yang ada di dalam kuantum. Namanya itu quantum entanglement. Intinya apa? Intinya bayangkan kayak gitu. Dua benda subatomik itu tuh memiliki hubungan. Kan di dalam kuantum itu tuh adalah ada yang dinamakan sebagai superposition. Superposition apa? Dia itu tuh adalah kayak misalnya kita tidak akan tahu whether partikel gelombang ini mempunyai spin apakah spin up atau spin down gitu, ya kan? Jadi kita tidak tahu di antara kedua itu. Nah, quantum superposition itu sama seperti kayak Schrödinger cat-nya Erwin Schrödinger. Nah, itu kayak dead or alive at the same time. Nah, ini mereka kan tidak tahu. Tapi gara-gara dia di entanglement, mereka baru tahu. Tapi kalau misalnya lihat ini, ini atas, maka ini akan 100% ke bawah. Jadi kayak sudah jelaskan, ini mereka tidak tahu, tapi seketika lihat ini jadi atas, ini otomatis sudah jelas di bawah. Random atas, ini bawah, gitu. Nah, ini ketika mereka bilang jika kita ngambil dua benda ini baru kita lempar dari ujung alam semesta sana ke ujung alam semesta lain, baru kita kasih roket, baru kita lihat itu atas, maka itu akan otomatis ke bawah. Dan itu kan yang ditransfer itu kan informasi ya. Jadi informasi kok cepat sekali datang dari sana ke sana. Padahal kan menurut si Einstein itu tuh informasi tidak ada yang bisa mendekati kecepatan cahaya, bahkan informasi sekalipun tidak ada bisa melebihinya. Ya. Tapi ya nanti ketika Einstein 5 tahun setelah Einstein meninggal itu nanti sudah dibuktikan ternyata memang bisa. Ya, yang mana akan menghancurkan lagi, mengobrak-abrak lagi fisika gitu. Jadi intinya apa? Intinya kita dihadapkan dengan dua dunia. Kayak di sini dunia ini dunia fisika. Kalau misalnya saya lempar ini pensil ke sana, kalau kita tahu arah benda-bendanya, kita sudah tahu bahwa ini bakal jatuh kemana, akan mencari kayak gimana gitu. Namun di dalam skala atomik yang dimana penyusun fundamentalnya pensil ini nih, kita bahkan tidak tahu apapun ada di sini. Soalnya ada banyak kayak Heisenberg uncertainty principle, baru ada entanglement, baru ada tunneling, jadi kita tidak tahu. Kita dihadapkan oleh dua dunia ini. Jadi ini oke, sekarang kita masuk dalam bukunya. Dihadapkan dengan dua dunia ini. Jadi dua dunia ini dinamakan yang gede dan yang kecil, atau
general relativitas, yang dimana itu adalah hukum yang menggovern semuanya, kayak dari gerak planet sampai gerak burung sampai apa segala macam tuh general relativitasnya umumnya Einstein. Baru yang bagian kecil-kecil subatomik itu tuh di govern oleh hukum yang berbeda, yaitu mekanika kuantum. Nah ya itu mereka berbeda. Kayak kalau dilihat dari dekat, oh ini beda sekali, kenapa ini bisa kesini, ini bisa kesini, nah gitu. Tapi mereka kalau dihitung, mereka bener, sama-sama bener di fieldnya. Kalau oh ini gravitasi oh bener secara tepat, secara akurat. Oh ada di teori kuantum oh bagus secara tepat juga. Nah jadi ilmuwan modern termasuk si orang ini mereka itu tuh kayak berusaha untuk menciptakan apa yang disebut dengan teori dari segalanya, nama babnya teori dari segalanya, atau dalam bahasa Inggrisnya theory of everything. Ya itu sebenarnya ada berbagai macam cara pengomongan, masa berbagai macam ya kayak itulah, tapi yang paling sering digunakan tuh dua, theory of everything sama unified grand theory. Itu artinya teori-teori yang besar yang digabung-gabungkan, kan mereka ada dua gitu kan. Jadi sampai sekarang itu tuh ada dua kandidat yang yang paling termumpuni, yaitu tuh yang pertama penggabungan antara gravitasi dan pergabungan antara relativitas umum dan juga kuantum. Mereka akan digabungkan dengan apa yang menjadi teori yang apa disebut loop kuantum gravitasi. Jadi intinya, oke, kita stop di situ. Di buku ini tidak dijelaskan, tapi saya kebetulan tahu. Nah jadi kayak ini ceritanya. Loop kuantum gravitasi itu intinya ingin menciptakan apa yang disebut sebagai partikel graviton. Apa itu graviton? Dari tahu di sini, tapi saya kasih tahu. Jadi pada zaman dulu, jadi dulu itu tuh ada seorang ilmuwan, dia itu tuh menciptakan superkomputer atau komputer hebat aja. Intinya dia menciptakan superkomputer baru ditaruh semua konstanta dunia, pi atau sebagainya, baru mereka menguji coba tes di situ. Intinya apa? Mereka itu tuh bikin atom di sana, baru mereka lepas semuanya kecuali perekatnya, gaya kuat nuklir. Nah, gaya kuat nuklir. Jadi gaya kuat nuklir itu basically adalah apa yang membuat proton-proton elektron ini merekat di dalam intinya. Ya, jadi intinya apa? Proton, neutronnya dibuang, sisa perekat-perekatnya. Apa yang terjadi? Ya, enggak ada, tapi setelah ditunggu beberapa waktu adalah intinya mereka perekat-perekat ini nih, mereka berputar-putar baru memanifestasikan apa yang disebut sebagai apa yang disebut sebagai gluon. Gluon itu adalah partikel, ternyata benda-benda ini kan berbentuk gaya loh. Gaya-gaya itu tuh mereka memanifestasikan menjadi partikel. Partikel itu apa? Partikel disebut gluon. Nah ini nih dan ini orang-orang ilmuwan berpikir kayak kan gaya kuat nuklir aja sendiri bisa dimanifestasikan menjadi partikel. Bagaimana jika gravitasi dimanifestasikan jadi partikel? Kan seperti kita tahu kata Einstein sendiri, gravitasi itu bukan gaya, namun dia itu adalah ruang dan waktu yang membelok-belok gitu ya kan. Nah jadi adanya graviton ini nih, maka dia pasti jadi penyusun blok terkecil lah dalam realitas ini. Intinya graviton itu tuh adalah piksel. Ini paling kecil piksel lah. Jadi kalau kita punya ini, maka kita tahu dong, kayak misalnya black hole buatnya jadi apa? Oh ini graviton dengan nadar. Oh Andromeda Galaxy itu kenapa nadar? Oh gini Oh bisa kita buat AI? Oh ini graviton nadar. Nah itu. Nah jadi mereka menggabungkan yang tadi general relativitas dengan mekanika kuantum diubah menjadi loop kuantum gravitasi untuk mencari graviton. Sudah. Baru kandidat keduanya adalah kandidat yang baru-baru ini datang. Jadi nama adalah M teori M.
itu tuh sebenarnya adalah kumpulan-kumpulan dari berbagai macam teori-teori mengenai string. Apa itu mengenai string? Di sini dikasih tahu tapi agak-agak padat, agak tersirat. Ada di halaman bab yang akhir-akhir, cuman dari dikasih tahu di awal, jadi saya akan rekatkan. Jadi apa itu? Jadi orang-orang dulu tuh berpikir, ini kok ada dua benda berbeda nih, pasti salah satu salah ini, tidak benar. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka itu tuh buang semuanya, baru kita mulai dari awal. Jadi mereka mendefinisikan, kan kita punya tabel periodik loh. Sebenarnya sekarang kita punya tabel periodik sama namanya standar model, yang dimana itu tuh yang saya bilang ada gluon, ada tau, ada fermion, ada Higgs boson yang disebut sebagai partikel Tuhan ya. Jadi mereka buang semuanya, kita buat yang baru. Jadi mereka berdasarkan teori-teori itu tuh mereka tidak mengambil jalur ada atom dan semacamnya, bukan, tapi mereka mengambil jalur string. String itu apa? Kayak misalnya string itu adalah string itu adalah kayak semacam string itu apa sih? Tali yang berikat ya kayak lingkaran gitu yang berdimensi 12 ditambah waktu, atau nama teori itu adalah Calabi-Yau manifold, ya bisa dicek sendiri. Intinya apa ini? Intinya string-string ini dia lingkaran, dia itu tuh bergetar, kan mereka ada 12 dimensi loh, jadi bergetarnya banyak dan bisa banyak loh. Nah, jadi bergetar-getar dengan benda-benda ini, maka mereka bisa merepresentasikan atom-atom. Kayak susah getarnya dengan frekuensi segini di dimensi segini, ini sama dengan hidrogen, dengan gini diputar-putar beda lagi, ini adalah hidrogen deuterium, berbeda putar-putar dikit-dikit, ini adalah Higgs boson, ini adalah uranium, dan semacam-macamnya. Nah, intinya mereka itu tuh adalah cari ini mereka kebalik sebenarnya, ini agak lucu. Kalau misalnya loop kuantum gravitasi itu adalah diubah dari sesuatu pertanyaan dari random dari yang awalnya kabur, mereka bikin kayak istilahnya bikin piramida itu mereka susun sampai dapat teori. Kalau M teori ini beda, mereka tuh dapat teori baru cari susunannya itu sampai supaya jadi dapat. Nah itu ya, walaupun banyak emang skeptis dengan M teori ini karena mereka dapat teori dulu baru mereka cari evidence-nya. Sementara kalau loop quantum gravitasi itu mereka kan cari evidence baru bisa mencarikan teorinya. Jadi intinya apa? M teori ini adalah gabungan dari 6 teori-teori string, ya berbagai macam teori-teori mereka gabungkan jadi satu, ditambah juga dengan apa yang disebut sebagai teori supergravitasi. Saya tidak tahu supergravitasi itu apa dan dijelaskan di buku, tapi ya itu dia. Itu intinya mereka gabungkan, baru mereka mencari juga sama graviton. Ya intinya pencarian graviton ini jika tidak kita langsung dapat teori of everything, maka itu akan mendekati lah teori of everything. Ya mendekati dikit-dikit akan mencecahnya. Kenapa kita harus mencari teori of everything? Karena itu ya memang ya istilahnya mengapa sains itu dibuat. Karena kalau sains dulu itu kan yang saya bilang tiga pertanyaan tadi. Jadi sains tadi itu kan saya bilang ada 3, mengapa ada di sini, mengapa kita ada di sini, dari mana kita berasal, dan apa terjadi kita sudah mati. Dan dengan theory of everything ini kita bisa mendapatkan lebih bagus lah gitu, lebih mantap. Kayak istilahnya kayak sains itu tamat lah. Tapi walaupun sekarang ini mungkin ini tidak ada di dalam buku, tapi suatu fenomena yang saya lihat dari dulu sampai sekarang. Jadi ini sains itu tuh zaman sekarang ini agak aneh, soalnya saya ngomong di luar topik tapi saya akan sampaikan juga. Jadi sains sekarang ini kebanyakan itu tuh disponsori, di duitnya tuh dialokasikan dari bukan dari kayak pure
Resident dan Texas, tapi dari sponsor-sponsor kayak contohnya sponsor Doritos mensponsori ini, atau sponsor-sponsor lain gitu lah, kayak merek-merek lah gitu. Intinya apa, mereka itu tuh mencari apa, menciptakan, membuat desain, melakukan sains itu tuh bukan tujuan tiga ini, tapi tujuan yang lain. Tujuan itu adalah dua, struggle for domination dan desire to an easy life. Artinya apa? Yang pertama, struggle for domination. Contohnya apa? Contohnya itu tuh pembuat nuklir, dibuat oleh siapa? Oppenheimer. Ya, dibuat oleh Oppenheimer. Itu kan mereka kan sebenarnya awal-awal apa, kayak benih-benihnya bom nuklir ini nih pure science lah. Oh ternyata kita bisa, atom bisa dibelah. Oh ini akan menciptakan gini. Cuman di fund oleh US. Oh ini bisa dibuat bom. Ayo ini, itu namanya struggle for domination. Kita tuh bikin science untuk mendominasi nana gitu. Ya bukan cuma bom juga sih. Contohnya di bom ya. Bom ini diciptakan bom door. Oh itu sains, Baru apa, kayak hidrogen bom. Baru yang lain kayak apa namanya, kayak microchip. Sebenarnya microchip itu sebenarnya struggle for domination juga, tapi contoh selanjutnya, desire to an easy life, keinginan untuk hidup aman dan nyaman. Contohnya apa? Contohnya HP. HP itu kan sebenarnya dari desain kan, kayak bukan cuma HP, panel surya dan semacam-macamnya. Mungkin ada di nanti di tahun-tahun depan kayak HP ditambah sama panel surya biar supaya kayak kita nggak bisa ngecas. Itu kan nempelnya nggak semudah nempel doang loh, pasti ada sains. Nah itu dia, sains-sainsnya itu tuh digunakan untuk lebih mudah lagi ya. Sekarang intinya bab 1 itu adalah ada namanya theory of everything. Apa, gimana caranya, gimana caranya, latar belakangnya apa, nana ya, cara teori bekerja, rumusan masalahnya, dan gitu. Sekarang bab 2 yaitu tuh bab bayangan. Intinya apa? Intinya bab 2 ini nih tentang lebih dalam kepada teori-teori kuantum. Ini berapa menit, Brian? 32. 32? Iya. Oke, kita langsung saja. Bab 2 ini nih sebenarnya mereka ini nih merepresentasikan teori-teori kuantum itu sebagai apa? Elektron. Bukan cahaya.